Status sama. Claudia membenci Christian, sangat membencinya. Claudia bersumpah ingin sekali membunuh pria itu agar lenyap dari dunia ini. Tapi semua begitu rumit. Ini bukan hanya tentang Christian adalah kakak iparnya, namun ini tentang hati Claudia pun tak bisa menyaksikan hal buruk terjadi pada Christian. Claudia seolah berada di penjara yang membuatnya tak bisa berkutik sedikit pun. Hal yang membuat gadis itu merasa begitu rumit adalah dirinya tinggal satu atap dengan kakak iparnya. Melangkah jauh juga adalah hal yang tak mungkin bisa terjadi. Berkali-kali dia telah memasang dinding tinggi di antaranya dan Christian, tapi tetap sia-sia karena Christian selalu menerobos dinding pembatas yang dia bangun. Akar permasalahannya bersumber dari Christian. Setiap kali kalau dia menghindar, selalu saja Christian menarik paksanya, seakan tak membiarkan dirinya pergi kemanapun. Pria itu telah melanggar batas yang tak seharusnya dia langgar. Pun gadis itu tak mungkin menceritakan tentang Christian pada keluarganya. Seburuk-buruknya Claudia, dia tidak akan mungkin membiarkan hati kakaknya terluka. Hanya saja yang dia benci adalah takdir yang memosisikan Christian Hastings sebagai kakak iparnya. Andai saja Christian hanyalah orang lain, maka hatinya tak akan merasa beban seperti sekarang ini. Claudia menatap cermin. Hari ini dia memakai long dress berwarna hijau motif bunga kecil. Meskipun tak memakai pakaian seksi, tetap Claudia tampil begitu cantik. Garis itu merias wajah sedikit tebal demi sebab matanya tak terlihat. Ya, sepanjang malam Claudia menangis. Yang dia tangisnya dalam rasa dirinya jahat telah melukai kakaknya. Claudia segera melangkah keluar meninggalkan kamar, hendak menuju ke halaman parkir. Tepat dikala Claudia berada di depan, gadis itu berpapasan dengan Ella. "Claudia, kenapa kau tadi tidak ikut sarapan?" tanya Ella sambil menatap Claudia. "Tadi pagi aku sakit perut, Kak," ucap Claudia berdusta. Alasan Claudia tak ikut sarapan adalah menghindar dari Christian. Terpaksa dia beralasan tengah sakit perut. Jika saja dia tak berbohong, maka pasti kakak dan kedua orang tuanya maksanya untuk ikut sarapan. Ella menghela nafas. "Kau ini makan apa tadi malam? Kenapa kau sering sekali sakit perut?" Ella tak mengerti belakangan ini kenapa adiknya selalu sakit perut. Padahal selama ini adiknya tak pernah makan makanan sembarangan. Tentunya di rumahnya makanan selalu terjaga dan selalu sehat. Mungkin karena aku terlalu banyak makan," ucap Claudia kembali berdusta. Ella membelai pipi Claudia. "Kalau begitu, kau tidak usah masuk bekerja saja hari ini. Christian sudah berangkat ke kantor, tapi aku bisa menghubunginya. Nanti aku akan mengatakan padanya kalau kau kurang enak badan." "Tidak usah, Kak. Biar aku hari ini berangkat bekerja saja. Aku sudah lebih baik. Tadi aku sudah minum obat," jawab Claudia pelan dan lembut. Hari ini memang Claudia memutuskan untuk masuk ke kantor. Gadis itu sudah merasa jauh lebih baik. Memar di wajahnya akibat pukulan Eve sudah menipis, bahkan tertutup jika memakai riasan. Luka-luka di tangannya sudah membaik. Kedua orang tuanya memberikan dokter yang terbaik agar dirinya bisa segera pulih seperti sedia kala. "Kau yakin?" tanya Ella memastikan. Claudia tersenyum. "Iya, Kak, kau tenang saja." Ella mengecup pipi Claudia. "Ya sudah, hati-hati di jalan. Hari ini kebetulan akan pulang terlambat. Aku memiliki meeting di luar." Claudia mengangguk. "Iya, Kak, kau juga hati-hati." Lalu gadis itu masuk ke dalam mobilnya dan melajukan mobil meninggalkan halaman parkir. Ella melambaikan tangan dan memberikan senyuman dikala mobil Claudia mulai meninggalkan halaman parkir mansion. Kedua orang tuanya dan juga suaminya sudah berangkat lebih dulu dari Claudia. Hal pertama kali yang Claudia lakukan kala tiba di Hastings Group adalah mengatur nafasnya. Gadis itu masih berdiam diri dalam mobil setelah kejadian di mana Claudia diserang Eve. Gadis itu memang libur cukup lama di rumah demi pemulihan diri dan menenangkan hatinya. Claudia tahu para staf pasti bertanya-tanya tentang hubungannya dengan Christian. Apalagi waktu itu Christian menggendongnya di hadapan banyak orang. Mungkin ada yang sudah tahu kalau dirinya adalah adik ipar Christian, atau mungkin bisa jadi ada yang menduga-duga kalau dirinya memiliki hubungan spesial dengan Christian. Entah apapun itu, Claudia berusaha untuk tenang. Pun sebagian karyawan sudah diganti, karena beberapa hari lalu Hastings Group telah membuka lowongan pekerjaan besar-besaran, menggantikan pada karyawan yang telah dipecat. Sebenarnya dia tak tega pada karyawan yang dipecat, tapi Christian sulit diajak bernegosiasi. Claudia melangkahkan kakinya masuk ke dalam lobi perusahaan Hastings Group. Banyak karyawan yang ada di lobi terus menatap Claudia. Banyak juga yang memberikan senyuman sambil menundukkan kepala seakan menyapa sopan Claudia. Benar-benar berbeda dari sebelumnya.
Claudia yakin ini efek dari Christian menggendongnya di depan muka umum. Claudia tiba di lantai di mana meja kerjanya berada. Dia menuju ke arah meja kerjanya, menatap meja kerja Hansen masih kosong. Hati Claudia begitu sedih. Sampai detik ini Claudia belum berhasil membujuk Christian untuk kembali memperkerjakan Hansen lagi. Apa kau tahu siapa pengganti Hansen? Belum, aku belum tahu. Tapi sayang sekali Tuan Christian mencap Hansen. Hansen itu adalah salah satu karakter terbaik di Hastings Group. Hansen juga sudah senior. Iya, menurutku harusnya Hansen mendapatkan hukuman saja, tidak usah sampai dipecat. Aku dengar Hansen juga sedang membutuhkan uang. Kemarin uang dia habis karena selalu diberikan ke mantan kekasihnya. Hansen, definisi pria bodoh yang mencintai ular betina. Dua wanita tengah mengobrol membahas tentang Hansen. Lalu mereka seketika menghentikan obrolan mereka dikala berpapasan dengan Claudia. Tampak kedua wanita itu tersenyum melihat Claudia. Hai Claudia, sapa dua wanita itu hangat dan lembut. Hai, Claudia tersenyum. Dua wanita itu kini memilih menuju ke meja kerja mereka. Claudia masih bergeming di tempatnya. Gadis itu mendengar apa yang dua wanita tadi bicarakan. Bahkan perkataan dua wanita itu sangat jelas. Dia tak akan mungkin lupa. Nafas Claudia sedikit memburu. Tangannya mengepal dengan kuat. Selanjutnya dia melangkah menuju ke ruang kerja Christian. Dia sama sekali tak mengetuk pintu, langsung menerobos masuk saja. Tak peduli sekalipun Christian marah, hatinya sudah amat sangat jengkel pada sifat pria itu. Christian, seru Claudia masuki ruang kerja Christian. Christian yang tengah duduk di kursi kebesarannya menatap dingin Claudia yang masuk ke dalam ruang kerjanya. Pria itu belum mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap adik iparnya saja. Ada apa kau kesini? Christian mulai bertanya penuh penegasan. Claudia menghampiri Christian. Aku ingin kau memperkerjakan Hansen lagi. Sebelah alis Christian terangkat. Kenapa aku harus menuruti keinginanmu? Kau memang harus menuruti keinginanku, Christian. Hansen tidak bersalah. Yang bersalah adalah F. Cinta yang bodoh membuat Hansen seperti itu. Sekarang kau harus mempekerjakan Hansen lagi, seru Claudia menekankan. Claudia tidak tega kalau Hansen sampai benar-benar dipecat. Wanita itu akan terus berjuang agar Hansen tidak dipecat. Itu kenapa dia sekarang berada di ruang kerja Christian. Karena tengah berjuang agar Christian mengubah pikirannya yang tak waras. Christian bangkit berdiri melangkah menghampiri Claudia. Hansen memang sudah sepantasnya dipecat. Kesalahan yang dia lakukan tidak bisa dimaafkan. Permintaanmu ditolak. Aku tidak akan menuruti keinginanmu. Christian memiliki sudut pandang sendiri. Baginya, Hansen sangatlah bersalah. Hal tersebut yang membuat Christian langsung mengambil keputusan Hansen tidak lagi bisa bekerja di perusahaannya. Oh, sungguh? Kau tidak mau menuruti keinginanku? Baik, kalau kau tidak mau menuruti keinginanku, aku juga angkat kaki dari perusahaanmu. Aku sudah mendapatkan tawaran pekerjaan dari Gilbert. Aku bisa mulai karirku di sana daripada harus bekerja dengan pria sepertimu. Claudia berseru tegas, memberikan ancaman yang tak main-main pada Christian. Pasang ini semata Christian berkilat tajam menatap Claudia penuh marah. Kau mengancamku, Claudia, geramnya penuh emosi. Claudia mengaku mantap tanpa ragu. Ya, aku mengancammu. Bukan hanya kau yang bisa mengancamku, tapi aku juga bisa mengancammu, Christian Hastings. Tanpa lagi berkata, Claudia berbalik dan melangkah pergi meninggalkan ruang kerja Christian. Tampak rahang Christian mengetat, tangan pria itu terkepal kuat. Sorot matanya terus menatap tajam punggung Claudia yang mulai lenyap dari pandangannya. Brengsek, beraninya kau Claudia, geram Christian emosi. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the